warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak dari lembaga bantuan hukum, Bapak Dedet selaku ketua ya, bersama semua anggota. Yang saya hormati Bapak Ayahanda, Bapak Haji Taufi, dan saudara Tiang, Ibu Heria. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mediasi tentang perkara tanah warisan. Selanjutnya sholawat dan salam semoga kita terkait dengan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam hal ini Tiang atas nama pemerintah desa yang pertama tentunya menyampaikan permohonan maaf karena ada miskomunikasi sebenarnya yang terjadi sehingga ada hal-hal yang harus kita segera selesaikan sebenarnya akan tetapi jadi berlarut-larut seperti ini. Sekali lagi kami atas nama pemerintah desa mohon maaf karena ini adalah kesalahan, mungkin saya tidak tahu kesalahannya di mana, tapi yang jelas ini adalah miskomunikasi yang terjadi sehingga permasalahan ini sampai berkali-kali kita bahkan sampai ada penjemputan segala. Yang kedua tentunya di dalam permasalahan ini sebenarnya kami dari pemerintah desa dari awal juga waktu mediasi pertama sangat berharap sehingga kami di mediasi awal juga pernah dulu menyampaikan supaya bisa damai lah di tempat secara kekeluargaan. Karena apa? Karena ketika kita sudah naik ke pengadilan, yang pertama kita menang pun jadi arang, apalagi kalah sudah pasti jadi abu, ya. Nah, itu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Kades, Pak Sekdes, Pak Haji Muhammad Torin, Ibu Heria. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahim. Bagaimana di dalam silaturahim ini ada bertemu di antara kedua belah pihak. Kenapa kita perlu memang silaturahim supaya ada titik temu? Karena di balik ada masalah ada solusi. Di balik kegagalan pasti ada kesuksesan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan juga. Ya, artinya di sini kalau memang seperti itu, yang sependapat. Tujuan kita itu bagaimana akan mencari data. Begitu memang Pak Haji. Artinya bukan semata-mata Ibu Hairia ini untuk menggugat Pak Haji. Ada pertanyaan dari Pak Haji, kenapa harus saya digugat misalkan seperti itu, kenapa nggak pembeli kedua, ketiga atau pertama begitu? Itulah karena kan muncul bukti baru. Andai saja ada bukti ini sejak awal dia gugat, tapi kan kita tidak mempersoalkan itu. Tujuan kita bagaimana mencari solusi yang terbaik. Ada apa di balik ini? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana kronologinya? Karena memang lahir surat-surat ini sebagai pelengkap administrasi dan pelengkap bukti-bukti yang ada. Lahirlah semangat Ibu Hairia ini. Bukan berarti dia sok jago atau sok pintar, karena memang kuatnya bukti-bukti yang ada. Kalaupun sekiranya untuk bagaimana kita mediasi selanjutnya, kita akan kembali ke Ibu Hairia bagaimana pandangan, tapi paling tidak hari ini harus ada titik benang merah. Artinya sampaikan unak-unak. Begitu juga Pak Haji, bagaimana sekiranya kalau memang mau titik temu untuk minggu depan lagi boleh gitu kan, kembali ke Ibu, tapi Ibu kan harus menyampaikan unak-unaknya. Begitu juga Pak Haji kan, supaya tahu kalau memang kita ada titik temu ya kita bagaimana upayanya selanjutnya begitu, tergantung Pak Haji gitu kan. Itu Pak Kades. Karena memang melihat dari kronologi itu adalah tujuan kami silaturahim untuk mencari solusi yang terbaik. Dan memang lebih lengkap memang dari awal itu begitu. Kita memang kalau berbicara di Kades itu sejarahnya dari awal, kalau memang belum dibagi waris dan lain-lain, hadirkan semua. Lengkap supaya tahu A, B, C, dan D, ngomong sambil utarakan hati. Apapun yang jadi tampun dulu. Kalau memang tidak ada temu, bagaimana selanjutnya? Pokoknya harus selesai gitu prinsipnya, dan sampai juga ini kan jalur terakhir ini. Ya bahasa pepatah orang kan, berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjitkan begitu. Selesai begitu. Mohon izinnya kalau memang ada disampaikan, dan sampaikan Ibu juga ya. Apa yang mau disampaikan Ibu? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya akan ucapkan pertama adalah keluarga adalah segalanya, tapi masalah hak, karena ini masalah hak dan kewajiban yang saya rasa
Nah, supaya tidak ada terjadi pelanggaran hak dan lain sebagainya, memang harus kita cari solusi dan cari kebenaran dari data-data. Dan saya mengajukan seperti ini bukan untuk ya semata-mata untuk mengambil hak atau sebagainya atau ingin memecah belah masalah kekeluargaan, tetapi tujuan pertama adalah mencari kebenaran dari apa yang sudah saya dapatkan. Dan saya maju di sini dan mengajukan ini bukan tanpa dasar. Karena masalah cerita-cerita atau kisah-kisah atau apa itu yang dari orang atau apa, kan perlu ada pembuktian. Nah, itu yang saya cari karena kemarin seperti katanya Pak Sekdes, memang sudah ada kemarin ada pertemuan awal, tetapi itu masih belum lengkap. Nah, karena ada kejanggalan-kejanggalan dari semua data yang saya dapatkan, bukan hanya yang kemarin aja, dan itu belum saya tahu titiknya kan. Kalau sekarang saya sudah tahu karena bagaimanapun kebenaran ini harus saya ungkap dan harus saya cari. Nah, jadi dalam dalam hal ini Pak Tuan Bapak lu salah besemeton dan lain sebagainya, ndak akan merusak untuk itu niat saya karena kita sama-sama cari kebenaran. Apakah Kak Tuan wah kepada ngerawas bareng di Bali. Nah, saya kasih sida bukti dan lain sebagainya, silakan dipelajari beberapa bulan Kak Tuan. Ini sebagai bukti. Nah, itu dasar saya Kak Tuan. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Tujuan saya tidak akan mencari apa yang bisa meletakkan hubungan kekeluargaan, tetapi kita akan sama-sama mencari kebenaran dari data yang sudah saya dapatkan. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Jia, karena memang sudah disampaikan intinya kita secara kekeluargaan mencari solusi yang terbaik supaya Pak Haji juga kan jelas oh ternyata beginilah kronologinya, walaupun memang Pak Haji kan memang ada dasar silsilah keluarganya juga kan, ahli waris juga gitu kan. Ada hal yang memang mau disampaikan Pak Haji sekiranya ini dengan adanya, apakah kita ketemu lagi selanjutnya atau memang cukup di sini menurut Pak Haji gimana? Selesai kan? Kalau keluarga saya belum bisa memenuhi, belum dipanggil, ya panggil semuanya. Oh, gitu. Supaya jelas dari mana sumber tanah, dari saya mengeluarkan modal dari tanah dan sebagainya itu. Kayaknya nanti kita minta dari sini mumpung ada Pak Sekdes, kalau memang kedua belah pihak antara Pak Haji sama Ibu Heria, klien kami mau kita ketemu lagi dengan para pihak lebih lengkap atau bagaimana? Nanti kita minta di desa untuk diundang para pihak itu difasilitasi. Kami difasilitasi Pak. Yang kembali nanti ke informasikan ke Pak Kades, kami tetap yang bukan penentu putusan di sini, jadi tetap yang hanya perantara menyampaikan apa hasil hari ini, tentunya nanti yang sampaikan. Kalau memang ada pertemuan lanjutan setelah hari ini yang lebih lengkap, nanti yang sampaikan. Kalau Pak Kades nanti tetap keputusannya ada sama Pak Kades. Kalau memang nanti sudah ada keputusan dari Pak Kades, terus diundang ke hari apa, biar para pihak ini juga bisa hadir. Itu intinya. Jadi kami juga nanti sebenarnya kalau ini masuk ke pengadilan, itu akan jadi tuntut tergugat nanti semuanya itu. Bukan tidak akan ikut jelas. Karena ini warisan soalnya ini. Itu akan jadi turut tergugat, satu tergugat dua, turut tergugat tiga. Karena ini warisan, semua ahli waris harus jadi terjadi. Saya minta bukan satu dua orang. Jadi karenanya Pak Haji Tohari saja yang jadi tergugatnya. Kebetulan dia korban sebenarnya. Makanya kalau kenapa dia katakan begitu? Mohon maaf Pak. Kenapa saya katakan beliau korban? Karena beliau membeli tanah warisan yang memang belum dibagi waris. Di sana kalau memang pernah yang lihat surat yang dibawa sama Ibu Heria bahwa ayahnya telah menjual 20 are kepada Sejagat. Siapa yang menjual waktu itu? Kepada siapa dijual tanah? Kalau di sini ya Yusuf,
kalau di sini. Nah itu dia. Nah, itu sudah dijual. ya, Dan waktu pertama juga Ibu Hairiah juga sudah mengiyakan memang benar sudah dijual. Saya iya kan karena Ya. ada surat, tetapi Ya, saya belum teliti. makanya berdasarkan surat Ya, saja dulu. berdasarkan Itu surat dia itu aja. bahwa memang benar ayahnya Ah. memang telah menjual 20 are kepada Haji Yusuf dan Bapak Haji Tohri membeli dari tangan kedua, gitu dia ceritanya. Bukan beliau langsung yang membeli dari almarhum Ama Hairiah gitu. Sehingga tentu dalam hal ini tentu sekali kita membutuhkan keterangan-keterangan yang lebih detail dari beberapa ahli waris yang memang harus kita pertemukan sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Memang harus, Ya. harus dipertemukan. Karena gimana pun juga, karena tanah ini belum dibagi waris, kalaupun nanti terjadi menimbulkan kerugian kepada pihak pembeli, mungkin dari tanah warisan yang lain bisa kita ganti, kan begitu dia. Simple sih. Iya, kan simple dia. Makanya sebenarnya di sini seperti yang bilang tadi itu Pak Sekdes, pembeli memang jadi korban. Betul. Jadi tergugat. Itulah makanya dari pengalaman perkara-perkara yang kami pernah tangani, memang pembeli itu selalu dirugikan. Memang. Dan Tetap jadi dia- korban Ya, ketika silsilah walaupun dia jadi ini belum korban, jelas. tapi nanti di pengadilan itu kenapa Bapak membeli tanah ini tidak teliti, tidak Betul, menanyakan betul. ke kadesnya, ke kadusnya. Nah itu yang terjadi nanti di pengadilan. Memang ini pengalaman dari perkara yang kami tangani Pak Haji. Pembeli memang akan selalu dirugikan. Masalah harta bersama. Contoh yang kami tangani sekarang di Pengadilan Agama Negeri Menang di Lombok Barat. Jadi biar si istri ini yang membeli rumah Betul. pakai uangnya atas nama dia sekarang sama istri. Dia rumah ini tidak dibagi, sebelum bercerai dia jual dulu. Nah dia jual ke bibinya, dibayarlah sama bibinya 70 juta. Tapi dalam harta bersama itu termasuk rumah itu. Berita acara media satu hari ini Eh, dan seterusnya. jadi begini ya. Nggih, sebentar dulu ya. Lanjut. Ya, artinya tidak ada yang mau, pokoknya semua orang tidak ada yang mau menjadi korban begitu intinya. Betul, betul sekali. Ya artinya karena kelelahan sendiri siapa yang mau korban kan gitu. Betul. Artinya kita menggali karena memang ada yang menjual ABC dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban gitu kan. Sehingga misalkan mohon maaf off the record aja pembicaraan. Ini Deden udah perkara 1M ini. Mohon maaf ya. Ada seperti inilah ceritanya. Seandainya pun kita menang ada sesuatu masalah memang seperti ini kan menjadi korban. Kita akan pidanakan lagi nanti. Dan sampai rentetan seperti itu. Tidak ada beban di antara kita. Betul. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban misalkan tanah, karena Deden dengar kabar juga masih ada sisa tanah ya. Iya. Ya memang Ada belum lebihnya. ada lebihnya gitu kan. Bagaimana kita mensiasati gitu kan supaya sekiranya kita selesaikan gitu. Begitu aja sih intinya. Prosekdes. Iya sih. Cuman sekali lagi mohon maaf karena ini sudah tadi jam pulang sebenarnya teman-teman sudah pulang. Oh semua. enggak apa-apa. Artinya harus perlu berita kita- acara itu maksudnya. Oh enggak apa-apa Sudah sudah. bisa kita buatkan. Artinya kalau memang nggak bisa sekarang kan masih bisa minggu Iya. depan. Kalaupun nggak ada bisa minggu depan kan repot nanti. Jadi sudah pulang semua teman-teman sudah tadi dia pulang. Maksudnya begini. Seharusnya setiap mediasi itu harus ada berita acara. Iya begitu sih. Tapi karena ini tidak ada jadwal, mohon maaf sekali lagi karena ada miss. Kalau memang terjadwal, kita siapkan. Ya enggak apa-apa. Tapi lah. karena ini tidak terjadwal, mohon maaf karena sekali lagi ada miss. Atau begini saja, Tidak terjadwal. Oke, kami ngerti di sini karena terjadi miskomunikasi Ya. soal itu ini tidak terjadwal dan di sini juga kan dasarnya nanti undangan itu Betul. ada undangan ini untuk diterapkan sebagai apa namanya karena ini kan birokrasi pemerintahan semua itu butuh itu dasar itu. Oke, kalau mungkin tidak bisa yang hari ini, tapi pertemuan berikutnya dan pertemuan berikutnya ya kami harapkan untuk bisa untuk bisa dijadwalkan lah, jangan sampai miskomunikasi lagi, tidak mau tahu itu apa begitu. Karena kalau sudah kayak begitu dengan sangat terpaksa juga kami akan Betul. lanjutkan, tergantung kami kalau bilang dilanjutkan kami lanjutkan begitu Pak Sekdes. Terima kasih. Kita rasa prihatin sebenarnya sedih kadang-kadang memikir orang-orang ini
nggak tenang juga aku 2 hari 3 hari mikir aduh bagaimana upaya kita supaya maksimal gitu kan. Betul. Karena berhubung keluarga yang mana termasuk dengan keluarga ini juga. Iya, sih. Cuma nggak tahu kalau Pak Haji ini memang Tiani menantu Haji Muhammad Yunus. Ya, artinya Haji Asriya keluarga kita ini bukan orang Jawa, makanya kenapa harus kita maksimal begitu kan, supaya terjaga silaturahim kita. Seperti itu tadi, misalkan Pak Haji korban, bagaimana mereka pertanggungjawaban. Kalau memang Pak Haji merasa dirugikan, bisa saja di pihak Pak Haji saya gas orang-orang itu gitu nanti. Tapi kan bagaimana supaya selesai dulu ini gitu kan. Mohon maaf Pak Haji, kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan, begitu prinsipnya Pak Haji. Udah juga saya ajak itu. Kalau begitu ya Pak Sekdes, kami Ya. tunggu informasi Siap. karena dari Bromo mungkin melalui Pak Ketua nanti. Siap. Kalau begitu, ya Ketua. Baik, karena hari ini kegiatan sebenarnya tidak